Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian di Nahwu Channel TV. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara untuk mengetahui sebuah kalimat isim dalam teks berbahasa Arab. Namun sebelum kita berlanjut pada pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik teman-teman sekalian, pada video sebelumnya kita sudah membahas bersama tentang pembagian daripada kalimat dalam bahasa Arab, di mana di video saat itu kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, yakni ada kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kalimat isim. Kalimat isim dalam bahasa Arab dapat kita ketahui dengan melihat tanda-tandanya. Nah, maka kali ini kita akan membahas tentang alamatul ismi atau tanda-tanda kalimat isim. Oke, kita simak. Alamatul ismi atau tanda-tanda kalimat isim. Nah, ini bisa atau secara umum ada sebagai tanda-tanda kalimat isim. Nah, ini juga kalau di dalam kitab Nahwu ada di kitab Jurumiyah, bahwa tanda-tanda kalimat isim ini ada 4 secara umum. Sebetulnya masih ada banyak dan lebih dari 4, cuman kita akan membahas 4 tanda ini yang secara umum banyak dapat kita temukan di dalam teks-teks berbahasa Arab. 4 itu adalah pertama dukhulu al atau adanya huruf alif lam atau al. Yang kedua adalah at-tanwinu atau adanya tanwin. Yang ketiga dukhulu harfil jarri atau adanya huruf jer. Dan yang keempat adalah majrurun atau dibaca jer. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada tanda yang pertama, yaitu dukhulu al atau adanya huruf al. Bahwa setiap kalimat berbahasa Arab, entah di dalam Al-Quran atau di dalam kitab-kitab berbahasa Arab, jika ada kalimat berbahasa Arab terdapat alif lam atau al di awal kalimatnya, maka pasti kalimat tersebut termasuk kategori kalimat isim. Oke, untuk mempermudah kita lihat contohnya. Contoh lafadz al-kitabu, nah, yang berarti buku. Dalam lafadz al-kitabu terdapat huruf al dalam lafadz tersebut. Nah, kita lihat ada alif lam yang dilingkari merah tersebut. Maka lafadz al-kitabu merupakan kalimat isim. Ya, sekali lagi bahwa setiap kalimat berbahasa Arab kok di situ ada alif lam atau alnya di awal kalimat, maka pasti kalimat tersebut disebut dengan kalimat isim. Contoh yang lain, al-kursiyu. Nah, yang berarti kursi, di situ ada huruf alnya, maka al-kursiyu pasti disebut dengan kalimat isim. Alhamdu, nah, bermakna pujian, di situ ada huruf alnya. Alhamdu, ada alnya. Yang ketiga contoh al-ilmu, ada huruf alnya. Yang keempat al-muslimu, ada huruf alnya. Maka mulai dari lafadz al-kitabu, al-kursiyu, alhamdu, al-ilmu, dan al-muslimu, semuanya ini dikategorikan sebagai kalimat isim. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya huruf al di awal kalimatnya. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi sangat mudah sekali.
Coba kita lihat contoh kalau di dalam teks berbahasa Arab. Di sini saya ambilkan cuplikan daripada kitab fikih, yakni kitab takrib. Coba kita lihat. Judulnya Kitabut Thaharati, kitab yang menjelaskan tentang bersuci. Pada lafadz at-thaharati ada huruf al-nya di awal kalimat. Maka at-thaharati ini disebut dengan kalimat isim. Lanjut al-miyahu. Nah, al-miyahu di sini ada al-nya. Maka al-miyahu ini disebut dengan kalimat isim. Al-miyahu ini adalah bentuk jamak dari lafadz al-ma'u yang berarti air. Selanjutnya at-tadhiru, ada al-nya. Nah, maka at-tadhiru ini termasuk kalimat isim. As-sama'i, ada al-nya. Nah, maka as-sama'i ini pasti kalimat isim. Al-bahri, ada al-nya. Maka al-bahri ini pasti kalimat isim. Begitupun seterusnya. Al-kullatani, al-asokhi, pasti dia adalah kalimat isim. Nah, dari sini dapat kita pahami bahwa setiap kalimat berbahasa Arab, kok di situ ada al-nya, pasti sudah bisa dipastikan kalimat tersebut adalah kalimat isim. Nah, maka dari itu al ini adalah disebut dengan tanda kalimat isim yang paling umum dan paling sering digunakan. Nah, contoh juga di dalam Al-Quran, ini dalam surat Al-Fatihah. Nah, pada lafadz bismillah, pada kalimat bismillahirrahmanirrahim, pada lafadz ar-rahmani ada al-nya, maka ar-rahmani ini kalimat isim. Lafadz ar-rahimi ada al-nya, ar-rahimi pasti adalah kalimat isim. Alhamdu ada al-nya, maka alhamdu adalah kalimat isim. Al-alamina ada al-nya, maka al-alamina ini adalah kalimat isim. Maliki yaumiddin, lafadz ad-dini ini ada al-nya, maka ad-dini adalah kalimat isim. Ihdinas siratal mustaqim, lafadz as-sirata ada al-nya juga. Lafadz al-mustaqim ada al-nya juga. Lafadz al-maghdubi ada al-nya. Lafadz ad-dolin ada al-nya. Nah, semua ini ketika kalimat tersebut terdapat huruf al atau alif lam mim di dalam atau di awal kalimatnya, maka pasti itu disebut dengan kalimat isim. Nah, sangat mudah sekali kan teman-teman untuk mengetahui apakah itu kalimat isim atau bukan dengan melihat apakah di situ ada al-nya atau tidak. Yang kedua, tanda kalimat isim adalah at-tanwinu atau adanya tanwin. Nah, setiap kalimat berbahasa Arab, jika terdapat tanwin di huruf terakhirnya, baik berupa fathatain, kasrotain, dan dumatain, maka kalimat tersebut termasuk kategori kalimat isim. Nah, kalau di tanda yang pertama, setiap kalimat berbahasa Arab kok ada al-nya pasti disebut kalimat isim. Nah, selain itu ada tanda yang kedua adalah setiap kalimat berbahasa Arab kok di situ ada tanwinnya, baik berupa fathatain, kasroten maupun domaten, maka kalimat tersebut disebut atau masuk kategori kalimat isim pasti. Nah, mungkin untuk tanwin yang berupa fathaten, kasroten, dan domaten, nah, mungkin ketika kita belajar membaca Al-Quran di ilmu tajwid kita sudah tidak asing lagi. Kita lihat contohnya. Nah, baitun yang berarti rumah. Kita lihat di situ terdapat tanwinnya. Ini yang dilingkari merah. Nah, terdapat tanwin di huruf akhir lafadz, ya kan? Di huruf terakhir lafadz baitun. Maka lafadz baitun merupakan kalimat isim. Contoh yang kedua, babun, ada tanwinnya. Babun ini berarti pintu. Nah, maka babun ini disebut dengan kalimat isim karena ada tanwinnya. Muhammadun,
ada tanwinnya. Maka lafadz Muhammadun ini termasuk kategori kalimat isim. Mukminan. Nah, mukminan ada tanwinnya. Khairin juga ada tanwinnya. Maka mukminan dan khairin ini disebut dengan kalimat isim. Nah, sangat mudah, sama seperti tanda yang pertama tadi. Contoh kalau dalam Al-Quran, dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Pada lafadz wailun ada tanwinnya. Maka kita tidak perlu berpikir panjang, kita tidak perlu bingung. Wailun ada tanwinnya, pasti ini adalah kalimat isim. Humazatin, ini isim fi'il apa huruf? Jelas kalimat isim. Karena apa? Karena ada tanda berupa tanwin. Malan, ada tanwinnya. Maka langsung saja kita bisa menyebutnya dengan kalimat isim. Karena tanwin itu adalah tanda daripada kalimat isim. Muqsodatun, nah, dia adalah juga kalimat isim karena ada tanwin yang berupa domatain. Amadin, ini juga kalimat isim karena ada tanwinnya. Mumaddadatin juga kalimat isim karena ada tanwinnya. Itu teman-teman. Nah, dalam surat Al-Humazah ini yang saya lingkari adalah kalimat-kalimat isim yang ditandai dengan tanwin. Sebetulnya banyak kalimat isim selain yang saya tandai merah ini. Cuman di sini yang saya tandai merah adalah kalimat isim yang khusus ditandai dengan tanwin. Kalau coba kita kembalikan pada tanda yang pertama, adanya al. Nah, ada fil khutomah. Nah, lafadz al khutomah ada alnya. Ini isim juga. Al khutomah juga. Al-muqodah, ini juga kalimat isim karena ada alnya kalau di tanda yang pertama. Al-afidah, ini juga kalimat isim. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, bagaimana? Sangat mudah kan teman-teman untuk mengetahui apakah itu kalimat isim atau bukan di dalam teks berbahasa Arab, dengan cara kita mengetahui tanda-tanda kalimat isim, yakni adanya al atau adanya tanwin. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Nah, adapun penjelasan untuk dua tanda yang lainnya di dalam kalimat isim akan kita bahas di video yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.